Pernahkah kalian merasa terjebak dalam rutinitas kehidupan? Terbebani oleh pikiran, emosi, atau ketakutan yang tak kunjung hilang? Apa yang kita cari sebenarnya adalah pembebasan, kebebasan dari penderitaan batin dan kebingungan hidup. Hari ini, kita akan membahas bagaimana Ashtanga Yoga, sistem yoga klasik yang diajarkan oleh Patanjali, dapat menjadi jalan menuju pembebasan jiwa. Ini bukan hanya tentang postur tubuh, tapi juga tentang transformasi total dari tubuh, pikiran, hingga jiwa. Dalam filosofi yoga, pembebasan disebut sebagai moksha, kondisi di mana seseorang bebas dari belenggu karma, ego, dan ilusi dunia. Manusia seringkali terjebak dalam siklus penderitaan karena identifikasi yang salah. Kita menganggap diri kita sebagai tubuh fisik atau pikiran, padahal sejatinya kita adalah jiwa abadi yang damai dan bebas. Ashtanga Yoga adalah jalan sistematis untuk mencapai moksha ini. Dengan 8 tahapan, yoga membantu kita melepaskan semua hal yang membatasi kita, baik itu kebiasaan buruk, emosi negatif, hingga keterikatan pada materi. 1. Yama, melepaskan pola hidup yang merusak yaitu mengendalikan diri. Pertama, ada yama, prinsip moral yang mengatur hubungan kita dengan dunia luar. Dengan praktik non-kekerasan, ahimsa, kejujuran, satya, dan tidak tamak, aparigraha, kita mulai melepaskan pola hidup yang merusak. Ketika kita berhenti menyakiti orang lain, berbohong, atau mengejar hal-hal duniawi secara berlebihan, kita mulai merasakan kedamaian batin. Ini adalah langkah pertama. 2. Niyama, menyucikan diri sendiri. Selanjutnya, niyama mengajarkan disiplin pribadi. Melalui kebersihan, saucha, dan kepuasan, santosha, kita membersihkan tubuh dan pikiran dari racun-racun negatif. Ketika kita puas dengan apa yang kita miliki, kita tidak lagi terikat pada keinginan material. 3. Asana, menstabilkan posisi tubuh untuk menguasai pikiran. Tubuh adalah kendaraan bagi jiwa. Dengan asana, kita melatih tubuh agar stabil dan nyaman. Postur seperti Padmasana atau Siddhasana membantu kita duduk lama tanpa gangguan, sehingga pikiran bisa lebih fokus. Ketika tubuh tenang, pikiran pun mulai terbebas dari kegelisahan. 4. Pranayama, mengendalikan energi hidup. Napas adalah kehidupan. Dengan pranayama, kita belajar mengendalikan napas, yang juga berarti mengendalikan energi hidup, prana. Teknik seperti Kapalabhati membersihkan tubuh dari racun, sementara nadi shodhana menyeimbangkan energi positif dan negatif. Ketika kita menguasai napas, kita juga menguasai pikiran, langkah penting menuju pembebasan. 5. Pratyahara, melepaskan diri dari dunia luar. Di dunia yang penuh distraksi, pratyahara mengajarkan kita untuk menarik indera dari rangsangan eksternal. Pose balasana, misalnya, membantu kita melipat diri ke dalam. Ketika kita berhenti bergantung pada kesenangan duniawi, kita mulai menemukan kedamaian yang sejati di dalam diri. 6. Dharana, fokus pada satu titik cahaya. Manusia seringkali terjebak dalam pikiran yang kacau. Dharana mengajarkan kita untuk fokus pada satu titik, mantra, atau objek meditasi. Dalam posisi virasana, kita melatih pikiran untuk tetap tenang dan tidak terpecah. Ini adalah langkah penting untuk melepaskan kebingungan mental. 7. Dhyana, menyatukan diri dengan kedamaian. Ketika fokus berubah menjadi aliran tanpa henti, itulah dhyana, meditasi mendalam. Dalam posisi Padmasana, kita mulai menyatu dengan cahaya batin kita. Di sini, ego mulai lenyap, dan kita mulai merasakan kebebasan dari identitas palsu yang selama ini membelenggu. 8. Samadhi, penyatuan dengan universal. Akhirnya, ada samadhi, puncak dari Ashtanga Yoga. Dalam keadaan ini, kita sepenuhnya bebas dari segala bentuk keterikatan dan identifikasi dengan tubuh atau pikiran. Kita menyatu dengan alam semesta, merasakan cinta universal yang tanpa batas. Ini adalah pembebasan sejati, kebebasan dari penderitaan, ketakutan, dan ilusi. Ashtanga Yoga adalah jalan menuju pembebasan, bukan hanya pembebasan fisik, tapi juga pembebasan mental dan spiritual. Setiap tahapan membawa kita selangkah lebih dekat untuk melepaskan belenggu yang membatasi kita. Ingatlah, pembebasan tidak datang dalam semalam. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesabaran, latihan, dan keyakinan.
Mulailah hari ini dengan satu langkah kecil, misalnya, duduk diam selama 5 menit, bernapas sadar, atau merenungkan nilai-nilai yama dan niyama. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga perjalanan spiritual kalian dipenuhi dengan kedamaian dan cahaya.